Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Maria Azizah. Saya yang akan mengajar untuk materi produksi benih kacang tanah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, sebelumnya kan untuk materi yang sebelumnya itu dengan Bu Nurul, kalian kan sudah mempelajari produksi benih kacang kedelai, dan dengan Bu Dwi kalian sudah mempelajari tentang produksi benih padi. Nah, hari ini kita akan mempelajari produksi benih kacang tanah. Pertama, produksi kita melihat produksi dan produktivitas kacang tanah di Indonesia itu seperti apa. Nah, produksinya pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 itu mengalami peningkatan. Jadi ada pertumbuhan dari 2017 menjadi 2018 yaitu 3,38% dengan produktivitas yaitu 3,78 kuintal per hektar. Nah, 3,78 kuintal per hektar ini termasuk masih angka yang kecil. Ini masih produksi dan produktivitas kacang tanah saja, bukan produktivitas benih. Apa yang menjadi permasalahannya? Nah, pertama, produktivitas itu untuk produksi kacang tanah, produktivitasnya itu rendah. Nah, yang kedua, lahan produksinya itu semakin lama lahan produksi untuk pertanian itu berganti menjadi ada peralihan menjadi lahan-lahan untuk perumahan, untuk perkebunan, dan sebagainya. Kemudian adanya serangan hama dan penyakit. Apabila terjadi serangan hama dan penyakit yang cukup besar, produktivitasnya juga pasti akan segera menurun. Kemudian ada minat petani. Seperti apa minat petani? Minat petani itu nanti dipengaruhi oleh harga. Kalau harganya memang tidak terlalu menarik, petani itu juga tidak akan berminat. Selain itu, tanaman kacang-kacangan itu termasuk tanaman yang mempunyai hama dan penyakit yang banyak, sehingga untuk pengendaliannya itu membutuhkan biaya yang lumayan besar. Nah, kita akan mempelajari tentang produksi benih. Kita harus tahu produksi benih itu mempunyai prinsip. Yang pertama yaitu prinsip agronomi. Nah, prinsip agronomi ini kita harus memproduksi, bagaimana cara kita memproduksi benih dengan hasil yang sangat banyak, hasil yang tinggi. Nah, prinsip yang kedua adalah kita memperhatikan prinsip genetis, yaitu benih yang kita produksi harus sesuai dengan varietas yang dimaksudkan. Jadi, prinsip utamanya itu ada dua. Selanjutnya, kita akan memulai produksi benih kacang tanah. Yang pertama, kita akan melihat kesesuaian lahannya dulu. Lahannya seperti apa? Khusus untuk produksi benih itu sebaiknya menggunakan lahan dengan irigasi teknis dengan pengairan yang terkontrol. Selain itu, bukan bekas tanaman kacang tanah varietas yang lain. Ini untuk mengurangi adanya campuran dari pertanaman sebelumnya. Kemudian adanya sebaiknya bekas tanaman lain atau bera. Kenapa? Ini lebih pada untuk mendapatkan varietas tanaman yang bebas dari campuran varietas lain. Selanjutnya kita mengenal adanya sumber benih dan benih sumber. Nah, yang dimaksud dengan sumber benih adalah sumber dari mana benih itu berasal. Jadi misalnya diproduksi oleh petani, kelompok tani mana. Nah, sedangkan benih sumber yaitu varietasnya itu seperti apa, kejelasan varietasnya. Jadi benih sumbernya itu misalnya benih sumber kelas benih pokok seperti itu. Jadi ada perbedaan antara sumber benih dan benih sumber. Pada benih sumber itu harus dicantumkan apa? Yang pertama asal benih. Nah, asal benih berarti kan sumber benihnya dari mana. Kemudian nama produsennya. Yang ketiga ada varietasnya apa? Varietasnya harus jelas.
tanggal selesai uji dan tanggal kadaluarsa, dan mutu benih. Mutu benihnya ini yang standar yaitu ada daya berkecambah, kadar air, dan kemurnian fisik. Selanjutnya, apa yang kita lakukan yaitu kita melakukan persiapan lahan dan penanaman. Seperti biasanya sebelum penanaman, tanah dibajak, kemudian dibersihkan dari gulma, selanjutnya dibuat bedengan selebar 3-4 meter. Di antaranya dibuat saluran drainase dengan kedalaman 25-30 cm dan lebar 30 cm. Kemudian benih ditanam langsung dengan tugal pada kedalaman 2-3 cm. Jarak tanam yang biasa digunakan adalah 40 x 10 cm atau 35 x 10 cm dengan jumlah benih yaitu 1 benih per lubang tanam. Kemudian setelah penanaman segera dilakukan irigasi. Ini gunanya agar benih bisa segera melakukan imbibisi untuk melakukan perkecambahan. Pertanyaannya, apakah kita bisa menanam untuk produksi benih itu tanpa menggunakan jarak tanam yang baku? Coba kalian cari di literatur-literatur yang ada, apakah bisa kita menanam tanpa jarak tanam yang sudah ditentukan? Selanjutnya, untuk pemupukan. Pemupukan biasanya menggunakan 50 kg urea, 100 kg SP36, 100-150 kg KCl per hektar. Bagaimana aplikasinya? Kita lakukan pada saat awal tanam, yaitu sebelum kita melakukan penanaman, atau bisa juga bersamaan dengan waktu tanam, tapi berada di tempat yang berbeda dengan lubang tanam untuk benihnya. Nah, sebelum penanaman, pada saat pengolahan lahan, sebelum penanaman itu juga dilakukan pengapuran. Apa tujuan pemberian kapur? Pemberian kapur ini pertama adalah untuk menurunkan pH. Yang kedua, nantinya akan menambah kemampuan kacang tanah untuk menjadikan benihnya itu lebih bernas. Ini berdasarkan hasil beberapa penelitian yang sudah ada. Jadi sebaiknya terutama untuk penanaman, khususnya untuk produksi benih, kita melakukan pemberian kapur. Kapurnya berupa apa? Biasanya kapurnya itu kapur pertanian atau bisa juga dolomit. Nah, berikut ini saya tunjukkan gambar bagaimana penanamannya. Penanamannya secara tradisional itu bisa kita tanam dengan tenaga manusia, atau kalau misalnya sudah ada alat, area lahannya itu luas, bisa menggunakan alat tanam. Nah, selanjutnya ada pengairan. Bagaimana mengairi kacang tanah? Kacang tanah itu hanya membutuhkan kelembapan yang cukup, jadi tidak boleh sampai sangat basah atau jenuh, jadi cukup basah dan tidak boleh tergenang. Nah, di sini ada fase kritis, kapan pengairan itu harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu pada 15-20 hari setelah tanam. Kenapa itu penting? Karena di situ adalah masa vegetatif tanaman, jadi tanaman itu akan perkembangan vegetatifnya itu akan lebih bagus jika kita suplai airnya dengan kondisi yang cukup. Apabila tidak cukup, tanaman bisa kompetisi dengan gulma. Gulma itu biasanya mereka lebih tahan pada kondisi yang kekeringan dibandingkan tanaman budidaya kita. Kemudian pada 30-40 HST, yaitu pada fase berbunga. Ini tujuannya agar pada saat pembungaan tanaman itu tetap vigor. Jadi tanaman tidak stres, jadi pembungaannya akan optimal. Dan yang selanjutnya adalah pada 60-70 hari setelah tanam, yaitu pada saat pengisian polong. Ini penting karena pengisian polong itulah yang, karena polong itu yang nanti akan kita panen. Jadi pengisian polong itu memang waktu yang sangat penting. Jadi harus tercukupi air, hara, dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Kita perlu mengendalikan gulma karena gulma pada produksi benih bisa jadi bisa sebagai inang satu hama atau
penyakit yang menular, kemudian bisa jadi adanya persaingan dengan gulma itu, tanaman menjadi kerdil. Apabila gulma tidak kita kendalikan, tanaman budidaya kita akan kalah. Jadi di sini biasanya untuk penggunaan kita bisa menggunakan mulsa jerami, yaitu mulsa jerami sebanyak 5 ton per hektar dihamparkan merata dengan ketebalan 10 cm. Kapan melaksanakannya? Setelah ditanam. Jadi setelah tanam kita tebarkan mulsa jerami. Nah, mulsa jerami ini juga ada kegunaan yang lain, yaitu dapat menekan frekuensi penyiangan. Yang selanjutnya, area endemis serangan lalat kacang, itu mulsa jerami bisa menekan serangan lalat kacang. Nah, penyiangan yang paling penting itu dilakukan pada saat tanaman berumur 10-14 hari dan 30-35 hari. Ini pada 10-14 hari ini adalah pada saat masa tanaman baru vegetatifnya, pada masa perkembangan vegetatifnya meningkat. Seharusnya di sini tidak boleh ada persaingan dengan gulma. Selanjutnya pada 30-35 hari setelah tanam itu fase-fase menuju fase generatif. Jadi sebaiknya tidak ada serangan gulma sehingga produktivitasnya bisa tinggi. Selanjutnya adalah pengendalian hama. Hama yang paling penting pada kacang tanah yaitu lalat bibit dan ulat geraya atau Spodoptera litura. Pengendaliannya bagaimana? Pertama, kita melakukan kultur teknis, yaitu dengan misalnya dengan pemberian mulsa jerami, pengolahan tanah, pergiliran tanaman, dan penanaman yang serentak dalam satu hamparan. Secara biologis, kita bisa menggunakan parasitoid dan feromon untuk ulat geraya. Yang ketiga, bila sudah melakukan kultur teknis dan pengendalian biologis tidak bisa, kita bisa menggunakan pengendalian dengan bahan kimia, yaitu dengan penyemprotan, dengan minimal tingkat kerusakannya adalah 15%. Jadi kalau kurang dari 15% kerusakannya, belum perlu dilakukan penyemprotan dengan bahan kimia. Penyemprotan dengan bahan kimia itu yang paling penting adalah kita menerapkan 3 tepat, yaitu tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Selanjutnya adalah pengendalian penyakit. Penyakit yang utama pada kacang tanah adalah karat daun, yaitu nama patogennya Puccinia aracidis, bercak daun. Kemudian bagaimana karat daun dan bercak daun ini termasuk apa? Mereka tergolong dalam cendawan atau jamur. Jadi bisa kita gunakan fungisida, yaitu dengan bahan aktifnya mancozeb atau metil thiofanat. Kemudian kalau ada virus, yang kita kendalikan itu adalah vektornya, yaitu dengan penyemprotan atau kita melakukan pengendalian pada hama kutu. Tapi kalau sudah ada di lahan, sebaiknya kita mencabut tanamannya. Karena kalau tidak dicabut, kutunya nanti akan berpindah-pindah tempat, dia akan menularkan virus ke tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi tindakan preventif ini untuk penyemprotan bisa dilakukan pada saat tanaman berumur 40 hari, 50 hari, 60 hari, dan 70 hari setelah tanam. Selanjutnya, ini ada pengapuran. Tadi pada saat awal penanaman kita melakukan pengapuran. Pengapuran yang pada saat awal tanam itu terutama adalah untuk meningkatkan pH tanah. Kalau pH tanah meningkat, maka ketersediaan pupuk N, P, dan K dan unsur mikro pada tanah itu akan meningkat. Selanjutnya, pengapuran, kapur itu merupakan sumber kalsium. Nah, ini penting pada pembentukan polong dan pengisian biji. Selanjutnya adalah pemberian kalsium dapat berupa kaptan atau dolomit, dosisnya 300 sampai 400 kg per hektar. Ini pengapuran. Pengapuran yang kedua ini dilakukan terutama saat menjelang masa generatif. Nah, ini pada saat produksi benih kita juga harus melakukan pengendalian mutu genetik.
Karena prinsip produksi benih itu selain produksi yang tinggi adalah kita mendapatkan mutu genetis yang sesuai. Nah, pertama adalah kita pengamatan pada masa juvenil. Masa juvenil itu apa? Masa juvenil itu masa-masa pada saat tanaman masih fase vegetatif, yaitu pada fase ini dilakukan pada saat tanaman berumur 10-15 hari setelah tanam. Hal-hal yang diperlukan pertama adalah kita mengecek warna hipokotil, hijau atau ungu. Warna hipokotil ini menentukan varietas yang kita tanam. Oleh karena itu, tadi pada saat penanaman, kita menanamnya untuk benih ini satu lubang, hanya satu benih. Nah, itu penting agar tidak terjadi pencampuran. Selanjutnya, pada saat pertumbuhan vegetatif juga perlu diperhatikan tanaman yang vigor, kemudian tipe pertumbuhan tanaman dan karakter daun. Nah, karakter daunnya ini apakah sama sesuai dengan deskripsi varietas atau berbeda. Jadi, kalau ada satu saja yang berbeda, sebaiknya dicabut untuk kemurnian benihnya. Nah, di sini saya tunjukkan bagaimana seperti apa warna epikotil yang ungu dan ada juga yang hijau. Mungkin di sini kurang jelas ya, nggak apa-apa wes. Selanjutnya, ini adalah gambar tanam. Gambar tanah sebelumnya itu ada gambar tanaman yang vigor. Nah, gambar tanaman yang vigor itu yang seperti apa? Tanamannya sehat, tidak ada yang sakit, ukurannya seragam. Nah, itu tanaman-tanaman yang vigor. Jadi kalau ada tanaman yang bentuknya sudah kerdil, terlihat berwarna kuning tidak jelas, maka sebaiknya dicabut saja. Nah, ini selanjutnya adalah pada masa berbunga. Pada fase berbunga itu ada dua perbedaan warna bunga pada kacang tanah. Yang pertama adalah kuning, kemudian ada juga yang kuning agak tua. Bedanya itu tidak terlalu jelas, tapi memang harus selalu diamati. Nah, ini kita harus mengecek bagaimana karakter varietas yang kita tanam. Nah, di sini ada contoh warna bunga yang berwarna bunga kacang tanah yang berwarna kuning dan satu lagi bunga kacang tanah yang berwarna orange. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu besar, yaitu ada pada bagian yang garis-garis, ini ada garis-garisnya. Jadi untuk bunga yang berwarna orange, yang berwarna kuning itu tidak ada garis-garis orange-nya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan pada saat fase polong. Nah, pada saat fase polong itu kita bisa melihat ginofornya ada yang berwarna ungu, kemudian ada yang berwarna hijau. Ini merupakan karakter dari masing-masing varietas. Jadi harus selalu dicek. Pengecekannya seperti apa? Nanti pada saat panen, pada saat mulai berbuah kita sampling, dan nanti pada saat panen kita pisahkan kalau ada yang berbeda. Selanjutnya adalah kegiatan pemanenan. Seperti apa kacang tanah yang sudah siap dipanen, yaitu 70% polong pertanaman telah mencapai masa fisiologis, yaitu polongnya sudah padat, penuh seperti gambar di sampingnya. Jadi benihnya itu sudah siap untuk sudah maksimal pengisiannya. Kemudian sisi dalam kulit polong berwarna gelap. Jadi pada saat sampling itu dicabut, kemudian dikupas. Kalau sisi bagian dalam polongnya sudah gelap, itu sudah dikatakan masak fisiologis. Nah, pemanenannya dengan mencabut seluruh bagian tanaman, bukan polongnya saja. Nanti setelah selesai dicabut seluruh bagian tanamannya, baru kita lakukan perontokan. Dari pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Nanti kita akan melakukan interaktif tanya jawab dengan media yang lain. Bisa kita menggunakan Zoom atau kita tanya jawab menggunakan grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.